Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Dan semoga masuk puasa awal ini lancar terus ya teman-teman, puasanya sampai selesai, sampai Idul Fitri. Semoga dilancarkan, tidak ada halangan yang terlalu berat atau gimana. Semoga semuanya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Amin. Oke, untuk video kali ini aku pengen share 5 bisnis musiman yang biasanya akan cuanable ketika Ramadan sampai Lebaran. Oke, langsung aja. Yang pertama ada di bisnis kuliner. Nah, untuk kuliner ini penghasilannya kita mungkin bisa dapat harian juga, cuy. Nah, untuk bisnis kuliner kalian bisa coba untuk jualan takjil, frozen food, kurma, kue kering dan lain-lain. Pokoknya yang temanya tentang Ramadan. Nah, itu menurutku akan sangat cuanable, teman-teman. Next, kedua, kalian bisa jualan pakaian muslim. Kayak yang aku bilang di video-video sebelumnya, bisnis fashion terutama yang berbau sama bisa dibilang event-event kayak Ramadan, kayak Lebaran, itu akan sangat rame banget. Salah satunya adalah pakaian muslim. Karena ya ini hari rayanya umat Islam, ya otomatis ya bisnisnya bisnis fashion yang islami atau yang syar'i, pakaian muslim itu pasti akan sangat-sangat meledak sekali omset dan profitnya. Next, yang ketiga, bisnis yang cuanable ketika Ramadan sampai Lebaran adalah peralatan ibadah. Nah, ini bisa dibilang masih satu line sama poin nomor 2 tadi sama pakaian muslim. Peralatan ibadah ini ya bisa jadi peluang juga untuk kita mendapatkan cuan tambahan sekarang, dan kita bisa jualan mungkin kayak mukena, sarung, peci, sajadah dan peralatan ibadah yang lainnya. Oke, yang keempat, langsung aja catering, bisnis catering. Nah, ini cocok buat kalian mungkin yang punya keterampilan memasak. Jadi catering ini juga sebenarnya kalau aku lihat-lihat dan aku amati, itu juga akan mendapat banyak kucuran cuan yang lebih pada saat Ramadan. Duh, tapi mas, kan banyak orang puasa waktu Ramadan. Tapi kan kita harus berpikiran ke sudut pandang yang lain. Walaupun ya bener kita puasa ya, pokoknya puasa itu kan dari pagi sampai maghrib. Mungkin ada orang yang bekerja gitu kan, entah itu ibunya atau bapaknya atau dua-duanya yang bekerja, dan mereka ketika udah pulang itu udah capek buat masak gitu kan, habis kerja pulangnya capek, akhirnya pas pulang mager buat beli makanan atau harus keluar rumah dulu untuk buka. Kan nggak setiap hari orang itu buka di luar gitu ya. Salah satu alternatifnya mereka pesen catering gitu. Dan untuk catering ini aku juga punya temen yang memang cateringnya itu bisa dibilang musiman. Jadi mereka menyediakan kayak menu-menu untuk berbuka yang itu dikirimkan dari rumah ke rumah. Biasanya jam 5, jam 4 itu udah dikirim sama temanku ini ke orang-orang yang pesen. Ya udah gitu, dan itu biasanya ramai banget. Dan sebulan, kalau tahun kemarin ya aku ketemu, itu mereka satu harinya itu bisa melayani 200 kakak, 200 kepala keluarga. Nah, biasanya satu kakak itu ada 4, 5, ya minimal 3 orang lah untuk buka kayak gitu. Jadi catering ini wah, ini sangat-sangat potensi banget teman-teman. So, yang terakhir, jadi lini bisnis yang bisa dibilang musiman cocok ya untuk Ramadan sampai Lebaran ini adalah jasa parcel dan hampers. Jasa merangkai atau pembuatan parcel ini bisa kalian jadikan usaha musiman pas lagi Ramadan sampai Lebaran ini. Apalagi kayak Lebaran gitu kan, biasanya kan banyak nih mulai dari kayak instansi, mulai dari kayak ya perorangan, itu kan mereka juga kirim-kirimin parcel ke kolega, ke klien, ke karyawannya, ke teman-temannya gitu. Jadi bisa dibilang sangat-sangat potensi juga. Jadi ya kalian mungkin menyediakan jasa untuk merakit atau merangkai parcel, terus kalian mungkin barangnya bisa beli di supermarket gitu kan, terus kalian masukin, kalian tata, udah gitu aja kalian tawarkan atau kalian jajakan kemana kayak gitu. Itu sangat-sangat berpotensi banget untuk saat-saat ini teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mas, kalau semua itu harus kita produksi dulu kan lama gitu. Kalau harus kita produksi sendiri kan lama. Apalagi kayak pakaian
muslim gitu kan, peralatan ibadah, frozen food, itu kan lama. Nah, terus kapan aku jualannya gitu? Apalagi sekarang udah mepet, misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya yang aku sebutkan tadi ya, 5 lini usaha ini itu nggak perlu harus semuanya kalian produksi sendiri, teman. Kalian bisa ambil atau kalian bisa nyetok barang dari supplier, cari supplier gitu kan, kalian beli barangnya. Dan hal ini sebenarnya udah sangat lumrah dilakukan gitu. Jadi namanya bisnis musiman ya, mereka memanfaatkan momentum gitu loh. Jadi memanfaatkan Ramadan sampai Lebaran ini ya untuk berjualan, untuk menambah pundi-pundi penghasilan mereka kayak gitu. Kan kita bisa ambil barang misalnya dari supplier, kita packing sendiri, kita branding sendiri, itu juga bisa banget. Jadi nggak harus semuanya itu semuanya itu harus kita produksi sendiri, cari vendor segala macam, ya nggak usah gitu loh. Ya kalau nunggu itu ya kamu siapinnya mungkin 4-5 bulan ke belakang gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang ya kalian cari supplier, kalian tanya-tanya, Mas kalau misalnya aku beli barang segini dapat potongan berapa. Nah kalau misalnya kalian cocok ya udah ambil, kalian branding sendiri, kalian packing sendiri, kalau bisa gas jualan gitu. Nah aku sedikit cerita ya, dulu temanku ketika aku masih kuliah itu banyak mereka yang menjadi jualan takjil dadakan gitu. Jadi mereka itu sebenarnya nggak ada basic buat produksi segala macam, tapi mereka ambil dari orang. Dulu jualan kalau nggak salah kayak es buah gitu, mereka ambil dari orang yang jualan es buah biasanya, mereka minta stok gitu kan, terus dikirimkan ke tempat mereka, terus sama anak-anak ini dijual di jalan-jalan besar gitu, biasanya dijual 5 ribuan di packing. Kalau misalnya kalian biasanya buka atau ngabuburit itu kan biasanya ada orang tuh yang jualan-jualan es buah ya, itu biasanya mereka nggak mungkin hari-hari biasanya selain Ramadan mereka jualan es buah, ya enggak gitu, nggak semuanya mereka jualan es buah, pasti banyak yang ya nyari, bisa dibilang nyari ceperan lah kayak gitu. Jadi ya kalian nggak perlu bingung sebenarnya. Nah ini sebenarnya momen yang sangat baik gitu, apalagi dengan kondisi sekarang yang sudah mulai membaik, kondisi COVID yang udah mulai membaik gitu kan, tidak ada pembatasan yang terlalu gimana-gimana. Ya semoga bisa lancar lah apa yang kalian pengen cari atau yang kalian pengen dapatkan gitu ya. Dan sekali lagi semoga puasa kita lancar terus sampai selesai dan tetap perbanyak ibadah, karena sayang banget kalau kita terlalu kejar cuan tapi justru ibadah kita yang keteteran atau yang dikorbankan, itu menurutku nggak sebanding gitu. Jadi ya namanya jualan ya jualan, tapi namanya ibadah ya harus tetap diutamakan seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Semangat buat kalian para suami atau istri yang menjemput rezeki ketika lagi puasa-puasa gitu kan, capek-capek, haus, tapi untuk keluarganya tetap semangat. Semoga Allah meridhoi dan semoga rezeki kalian berkah semua. Amin. So, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.